Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayakan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, jangan lupa bahagia dan berkah dalam. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, ajarilah kami menaruh cinta kasih, meluhurkan nama-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu, agar dengan demikian menjadi murid Yesus yang pantas. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22a. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, Ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu Ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus terkasih, ketika Tuhan Yesus pulang ke kampung halaman, lalu masuk ke rumah ibadat dan membaca Alkitab, bacaan yang dibuka oleh Tuhan Yesus adalah nubuat Yesaya tentang Sang Penyelamat. Dan itu terjadi di dalam diri Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesuslah yang diurapi oleh Allah. Roh Allah ada padanya, dan kedatangannya mewartakan pembebasan, mewartakan keselamatan, mewartakan kesejahteraan bagi umat manusia. Nubuat Yesaya itu adalah misi Tuhan Yesus atau program hidup Tuhan Yesus yang memang diberikan oleh Allah agar manusia diselamatkan. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memahami misi utama Tuhan Yesus sebagai Sang Pembebas sejati. Ia tidak hanya membebaskan kita secara fisik manusiawi, namun lebih dari itu Ia adalah Sang Pembebas kita dari hukuman dosa ketika kita percaya dan terus mengupayakan kebaikan sebagaimana hidup Tuhan Yesus yang menjadi nyata dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah di dalam hidup ini kita juga memiliki program hidup, misi perutusan, bahwa kita diciptakan Allah, dilahirkan, ada di tengah-tengah dunia ini untuk mengemban sebuah misi. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka misi kita adalah melanjutkan, mewartakan, dan mensetiai misi Tuhan Yesus, yakni sebagai berkat Tuhan bagi siapapun. Semoga dalam hidup sehari-hari kita boleh menjadi terang bagi yang lain, kita boleh menjadi orang yang menghadirkan Kristus Sang Pembebas sejati bagi siapapun. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk juga menaati, melaksanakan misi perutusan Tuhan Yesus, yakni demi kebaikan dunia, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.